Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang aplikasi atau analisis yang sudah saya lakukan pada proses tesis saya, di mana saya akan memaparkan tentang metode Backpropagation Neural Network dan metode Itakura-Saito Distance. Di mana proses pertama yaitu menggunakan metode Itakura-Saito Distance, tapi sebelumnya saya masukkan sedikit datanya, di mana di sini terlihat saya menggunakan 4 suara unknown atau suara tidak diketahui dengan variabel A dan suara known atau diketahui dengan variabel P. Nah, di mana proses pertama yaitu dilakukan load data atau load file dari audio file yang akan kita analisis, di mana di sini saya akan menggunakan file audio A1 dan file audio P3 yang sebagai suara pembanding. Nah, selanjutnya saya membatasi frame atau membatasi frame waktu untuk mempercepat analisis saya sejumlah 100.000 frame dengan alasan untuk mempercepat analisis yang saya lakukan. Nah, setelah proses itu kemudian lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses FFT, yaitu untuk melakukan analisis atau mengubah sinyal analog ke sinyal frekuensi. Nah, berikut adalah functionnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan low pass filter, di mana kegunaan low pass filter ini adalah memperbaiki kualitas suara yang kemungkinan masih terdapat noise atau masih terdapat high frekuensi atau frekuensi yang tidak diinginkan. Nah, tahap selanjutnya itu sama dengan halnya suara yang pertama, suara asli, dilakukan hal yang sama pada suara untuk yang dijadikan suara pembanding. Berikut adalah functionnya. Nah, setelah load data dan proses-proses sebelumnya, selanjutnya adalah analisa LPC digunakan untuk mencari jarak dari nilai frames atau nilai setiap frame dari masing-masing frekuensi dari suara tersebut. Di mana proses untuk fungsinya seperti ini. Nah, lanjut ke proses dari intinya, yaitu proses Itakura-Saito Distance. Di mana di sini saya menggunakan function distisar yang merupakan function untuk metode Itakura-Saito Distance pada MATLAB. Nah, setelah proses function ini dieksekusi, kemudian akan dicari nilai akurasinya, di mana jika B3 adalah B3, kita asumsikan sebagai hasil dari analisis Itakura-Saito, hasilnya lebih banyak yang mendekati 0, maka suara tersebut bisa dikatakan identik. Nah, kemudian dari hasil ini, kemudian bisa diakurasikan atau dipresentasikan dalam bentuk presentasi, di mana fungsinya seperti ini. Nah, selanjutnya, setelah proses Itakura-Saito, selanjutnya adalah disimpan dalam sebuah directory. Nah, di mana tadi diasumsikan directory dari perbandingan A1 dan P3 disimpan dengan variabel B3. Nah, ini bisa sudah kita untuk lakukan running program. Nah, karena proses yang lama, saya akan skip lanjut ke tahap hasil. Nah, berikut adalah hasil dari metode Itakura-Saito Distance pada rekaman A1 dan rekaman P3 dengan akurasi sejumlah 93,861%. Bisa dikatakan rekaman suara ini jika dibandingkan dengan suara rekaman pembanding lain, rekaman suara A1 dan P3 ini adalah identik sebesar 93%. Namun ada beberapa kasus yang sering terjadi pada di Indonesia. Salah satunya beberapa kasus tahun yang lalu ada kasus KPK yang melibatkan tentang rekaman suara, di mana saksi ahli mengatakan metode Itakura-Saito Distance
tidak atau mungkin masih didebatkan atau masih perdebatan sendiri digunakan pada audio forensik. Nah, sehingga asumsi tersebut ini saya buktikan di penelitian ini, di mana akurasi yang tinggi ini saya perkuat kembali dengan metode yang lain, yaitu metode backpropagation neural network. Pada backpropagation neural network terdapat dua proses, yaitu proses training dan proses pengujian. Di mana proses pertama yaitu dilakukan proses training atau proses pelatihan. Nah, langkah awal yaitu load data variabel B3 yang merupakan hasil dari hasil variabel dari metode Itakura Saito Distance. Nah, selanjutnya adalah load data. Perlu digarisbawahi bahwa yang dijadikan load data ini adalah suara yang sebelumnya atau suara yang dianalisis pada metode Itakura Saito Distance yang identik dengan akurasi dengan akurasi tadi 93%. Nah, dalam proses pelatihan ini saya asumsikan A1 dan P3 adalah identik, sehingga prosesnya adalah load data A1 kemudian diubah dalam sinyal analog ke sinyal frekuensi dengan menggunakan FFT dan normalisasi data. Nah, selanjutnya lakukan yang sama pada suara yang dijadikan suara pembanding, dan selanjutnya adalah proses pelatihan, di mana saya menggunakan parameter-parameter yang terbaik, di mana di sini saya menggunakan learning rate 0,05 dan neuronnya 61 dengan outputnya 1. Kemudian dari hasil training ini diperoleh variabel net yang merupakan atau di dalamnya terdapat bobot atau nilai bobot dari perbandingan suara tersebut, sehingga saya simpan variabel net dalam sebuah directory. Mungkin kita langsung coba untuk running-nya. Proses pertama yaitu proses pelatihan. Nah, berikut adalah proses pelatihan, di mana terlihat di sini untuk mencapai proses saya batasi hanya 1000 epoch saja untuk proses keseluruhan. Dan di proses ini kita akan mencari best performance dari perbandingan suara tersebut. Karena prosesnya memakan waktu yang sedikit lumayan lama, maka akan saya lanjut ke hasil dari metode ini. Nah, setelah mencapai 100 epoch, 1000 epoch atau 1000 interaksi, maka selanjutnya adalah untuk mengetahui berapa best performance dari perbandingan suara tersebut, bisa kita klik performance. Sehingga hasilnya base training performnya berjumlah atau jumlah 0,08 pada epoch 856. Secara teori, jika semakin kecil base training perform, maka hasilnya akan semakin bagus. Nah, tahap selanjutnya yaitu setelah mendapatkan nilai bobot dengan base performance terbaik, selanjutnya ke tahap selanjutnya yaitu tahap pengujian. Nah, perlu digarisbawahi kembali, tahap pengujian yang dijadikan load uji file adalah suara pembanding atau suara noun yang diketahui atau yang identik dari proses sebelumnya, di mana di sini A1 dan P3 adalah identik, maka yang diuji adalah suara P3. Nah, ini merupakan load data dan proses FFT untuk mengubah sinyal analog ke sinyal frekuensi, dan ini adalah function untuk proses pengujian. Nah, dari function ini selanjutnya ke tahap untuk mencari akurasi atau mencari peningkatan akurasi dari rekaman suara, kedua rekaman suara tersebut, di mana saya langsung jadi terapkan bandingkan salah satu sebuah grafik suara yang sebelumnya
hanya metode Itakurasa itu dan suara dengan setelah dibandingkan dengan Backpropagation Neural Network. Nah, kemudian saya lakukan running karena prosesnya sedikit memakan waktu, maka akan saya skip langsung ke hasil dari proses analisisnya. Nah, berikut adalah hasil dari analisis metode Itakurasa Distance dan Backpropagation Neural Network. Jika dilihat, metode sebelumnya dari rekaman A1 dan P3 yang dikatakan identik sebesar 93,861%. Nah, setelah diperkuat kembali dengan metode BPNN akan diperoleh akurasi sebesar 94,022%. Dapat disimpulkan bahwa metode Itakurasa itu yang memang akurasinya besar setelah diperkuat kembali dengan metode Backpropagation Neural Network memang hasilnya dapat diperoleh peningkatan akurasi. Sehingga harapan saya penelitian ini dapat diterapkan pada audio forensik untuk menganalisa rekaman barang bukti suara. Demikian pemaparan saya tentang tesis saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.